Shalom, adik-adik remaja dari GKI Maleo Raya dan juga remaja GKI Marta Dirja Purwokerto. Sukacita tersendiri kalau hari ini saya Pendeta Stefanus Lim boleh bersama-sama dengan remaja Maleo Raya, dengan remaja GKI Marta Dirja Purwokerto bareng-bareng mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Ayo kita doa bersama ya. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada minggu sore hari ini kami boleh mengikuti persekutuan ibadah remaja baik dari GKI Maleo Raya maupun dari GKI Marta Dirja Purwokerto. Kami siap untuk bersama-sama membuka hati untuk firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan menyampaikan dan memberitakan sabda firman-Mu. Kami siap sedia menyambut pelayanan firman Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Remaja yang terkasih, hari ini kita sama-sama akan mendalami sebuah tema yang keren. Temanya Homo Deus. Lihat gambar di sana, ada gambar namanya fingerprint. Ya, gambar yang mau menunjukkan betulkah identitas kehidupanku ini sebagai Homo Deus. Pasti kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, Homo Deus itu apa? Dan bacaan firman-Nya mana? Ayo kita awali dengan membaca dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai ayat 10. Ya, kita akan membaca berbalas-balasan Mazmur 8 ayat 2 sampai ayat 10. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan, karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Remaja yang sungguh dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita sama-sama akan mendalami sebuah tema dengan topik Homo Deus. Dalam bahasa Latin, Homo itu artinya manusia. Deus dari kata Deo artinya Allah. Jadi kalau Homo Deus berarti manusia ilahi. Perlu kita sama-sama memahami sebagai anak Tuhan, hidupmu, hidupku, hidup kita semua ternyata dalam rencana Allah kita ini disebut sebagai Homo Deus, yaitu manusia ilahi. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Pendeta Stefanus, mana ayat firman Tuhan yang berbicara bahwa manusia yang diciptakan Allah itu seperti halnya Homo Deus? Ayo kita temukan jawabnya dari Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bareng-bareng ya.
Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bagaimana pemazmur menceritakan pada kita semua tentang identitas kita ini sebagai ciptaan Allah. Apa yang istimewa, adik-adik remaja? Alkitab bercerita, satu kali tengah malam pemazmur keluar dari tempat kediaman dan ia mengangkat wajah memandang ke langit. Jika aku melihat langitmu, buatan jari-jari tanganmu Tuhan, aku kagum. Di langit aku bisa melihat bulan, bintang, begitu gemerlapan. Aku sangat kagum. Menarik. Kalau tengah malam kita mungkin sudah jarang ya menyempatkan malam hari pas cuaca cerah keluar dari rumah lalu memandang ke atas langit. Mungkin kalau pas liburan bisa. Kayak anak-anak remaja ini. Pas tengah malam, pas liburan, baru camping, keluar dari kemah tendanya, terus memandang pemandangan di langit di atas. Tampak indah sekali pemandangannya, bukan? Nah, saat memandang bulan bintang itu hati pemazmur kagum. Tapi yang menarik, pemazmur jujur, aku lebih kagum lagi ketika melihat siapakah aku sebagai manusia. Tuhan, siapakah manusia itu? Siapakah yang namanya anak manusia atau bayi manusia itu? Sampai engkau begitu mempedulikan, sampai engkau betul-betul memperhatikan, menyayangi ciptaanmu yang bernama manusia. Pemazmur mengungkapkan pakai kalimat-kalimat yang luar biasa. Manusia ternyata diciptakan sungguh-sungguh hampir menyerupai Allah. Nah, sekali bukan? Kalau saudara dan saya bila menghitung-hitung tentang umur perjalanan kita sampai hari ini, ternyata kita ini sesungguhnya diciptakan hampir serupa dengan Allah. Saya kagum seorang ayah ketika memiliki bayi, bagaimana kepada bayinya diingatkan, engkau bisa lahir di dunia ini karena engkau disayang Tuhan. Papa mau ngajak kamu nyanyi, menyanyi haleluya, puji Tuhan, seneng banget engkau boleh bersama dengan keluarga di rumah ini. Kayak apa? Papahnya yang penyanyi ngajari anaknya menyanyi. Lihatlah. Are you ready, son? Here we go. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Come on. Sebab kau yang layak dipuja. That's it. Kami mau bersorak tinggikan haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Haleluya.
bagaimana sang papa mau katakan pada anaknya, engkau ini anak Tuhan sejak dalam kandungan. Jadi papa mau ngajak kamu nyanyi memuji Tuhan. Kira-kira sekarang anaknya tambah gede. Ya, andai kata kita bayangkan anak itu tambah besar, betulkah seorang papa akan memberi contoh bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan? Lihatlah, menarik sekali video ini. Video ini tadi mau menunjukkan pada kita apa yang dilakukan papa. Itu yang aku contoh, kata sang anak. Dari kecil papanya nyanyi, pakai gitar, memuji Tuhan. Anaknya ikut memuji Tuhan. Papanya baca Alkitab, sang anak pun belajar membaca. Sang papa bertelut berdoa, anaknya pun ikut. Keren banget. Remaja Tuhan yang terkasih, itu kalau dibentuk di dalam Tuhan. Kenyataannya bagaimana? Ketika tambah gede, masihkah ada wujud bahwa kita ini sesungguhnya adalah homo deus? Belum tentu. Mana contohnya? Siapa di antara kita kalau sekolah pernah skip? Wah, ini contoh remaja skip, ya, mau kabur dari sekolah lewat halaman samping sekolah atau halaman belakang sekolah. Pokoknya aku bisa kabur. Masihkah menunjukkan hidup sebagai homo deus? Atau kita lihat bagaimana ketika lulus sekolah dengan baju yang dikasih cat pilok, konvoi keliling jalanan. Masihkah kita ini menyadari kalau aku itu homo deus, manusia ilahi? Atau kita lihat kalau naik motor, bagaimana balapan motor liar, saat naik motor kebut-kebutan. Bahkan kita juga bisa lihat bagaimana pengendara motor seringkali memilih ban depannya diangkat. Namanya Willy katanya, ya, kalau ban motor depan diangkat ini, gak lagi mikir kira-kira risikonya untuk diri maupun untuk orang lain. Inikah sosok homo deus? Kita lihat yang namanya perkelahian remaja. Tuh, menyedihkan bukan? Membuli teman, memukuli, menganiaya. Kita lihat. Mungkin mengatakan, Pak Pendeta, ini kan contohnya tentang remaja laki-laki. Lah kalau remaja perempuan, oh sama aja. Kita juga boleh lihat bagaimana remaja perempuan kalau berantem. Apakah ini homo deus? Lalu kita bertanya-tanya, itu kan kalau naik motor.
Lah kalau naik mobil, sama aja naik mobil. Lihat bagaimana dua mobil kebut-kebutan, gak ada yang mau mengalah. Sampai di mana ini? Di pintu gerbang tol. Apa yang terjadi? Coba kita zoom ya. Pemandangan apa itu? Kalau di zoom, ternyata kayak gini. Tidak ada yang mau mengalah. Kita tunjukkan aku atau kamu yang lebih berani bawa mobil. Aku gak mau kalah, mobilku lebih bagus daripada mobil. Bahkan untuk ambil tiket atau bayar tiket keluar dari pintu tol pun gak ada satupun yang mengalah. Akhirnya mestinya pintu itu hanya bisa dilalui satu mobil, dua mobil akhirnya masuk bersamaan. Jadinya kayak gini. Homo Deus kah? Atau kita lihat bagaimana kalau bawa mobil sambil mainan handphone. Jadinya seperti ini, menunjukkan Homo Deus kah? Wah, ada mobil sampai naik manjat di pembatas jalan. Remaja Tuhan yang terkasih, hari ini firman Tuhan mau bicara apa untuk kita? Sekali lagi, saya mau mengajak kita baca Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Letak kata kunci menjadi Homo Deus dijelaskan di ayat yang ke-6. Coba kita baca sekali lagi ayat 6 bareng-bareng ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pribadi Homo Deus, manusia ilahi yang diciptakan Allah dalam diri kita adalah kalau hidup ini dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan dari Allah. Ingatlah, hidupmu, hidupku, hidup kita semua sesungguhnya dimahkotai kemuliaan dan hormat. Bukan hidup yang kaleng-kaleng, bukan. Remaja kepunyaan Tuhan itu hidup dengan kemuliaan Tuhan dan kehormatan Tuhan. Menjaga hidupku sangat berharga. Hidupku sungguh berarti. Mana buktinya Pak Pendeta Stefanus? Saya mau cerita. Bukti kisah peristiwa tentang seorang pedagang asongan di sebuah stasiun kereta api. Remaja Tuhan yang terkasih, dulu yang namanya stasiun kereta api belum seperti sekarang. Zaman dulu para pedagang asongan itu bisa masuk sampai ke dalam peron stasiun untuk berjualan ya, sebelum ditertibkan. Apa yang terjadi? Kisah ceritanya. Ceritanya, satu kali ada serombongan remaja mengikuti acara persekutuan gereja keluar kota. Mereka sepakat berangkat dan pulangnya itu naik kereta api. Mereka menuju keluar kota dan mereka senang sekali bisa pergi rombongan bareng teman-teman. Lalu mereka sepakat, kita beli tiketnya, tiket berangkat dan tiket pulang karena jadwalnya sudah tetap. Nah, betul sekali. Bagaimana sekelompok remaja ini dengan gembira mengikuti acara pertemuan persekutuan di luar kota itu sampai jadwal selesai. Ternyata menjelang penutupan acaranya itu jadi rada molor waktunya. Ada acara pemberian kenang-kenangan, ada acara perpisahan, ada acara bagaimana kita ini tetap bisa saling kontak-mengkontak, sehingga
waktunya itu untuk pulang. Terasa mepet sekali dengan jadwal kereta untuk pulang ke kotanya. Wah, mereka takut karena tiket sudah terlanjur dibeli. Nanti kalau kita terlambat ketinggalan kereta api bagaimana? Puji Tuhan, mereka bisa cepat-cepat kemas-kemas, berangkat meninggalkan ruang pertemuan itu. Sampai di stasiun sudah ada pengumuman, kereta api sebentar lagi akan berangkat. Apa yang terjadi anak-anak? Lihatlah bagaimana remaja-remaja ini berlari-larian supaya bisa masuk ke dalam kereta api tanpa ketinggalan. Tapi apa jadinya? Karena mereka lari dalam jumlah lumayan banyak. Saat itu ada anak kecil sebagai pedagang asongan sedang menjajakan makanan. Karena mereka semua buru-buru, anak kecil membawa jajanan asongan ini ternyata ditabrak. Siapa yang menabrak juga gak jelas. Yang pasti pedagang asongan ini sangat sedih karena makanan jajanan yang dia jual berhamburan di lantai di stasiun itu, dan orang-orang yang berlari mengejar kereta itu menginjak-injak dagangannya. Apa yang terjadi? Anak ini menangis. Anak kecil ini bingung, bagaimana kok jualanku jadi rusak semua seperti ini. Saat semua anak-anak remaja itu berlari-lari mengejar kereta, ada seorang remaja yang menoleh, melihat, loh, ternyata tadi waktu semua lari-lari ngejar kereta, ada yang menyenggol pedagang asongan ini sampai dagangannya jatuh berantakan, bahkan terinjak-injak. Anak Tuhan yang satu ini berpikir, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kalau aku nuruti kemauanku, aku harusnya mengikuti kereta ini. Aku tinggal, toh aku juga gak kenal dengan pedagang asongan ini. Tapi hatinya sebagai seorang anak Tuhan, dia pikir, betapa kasihan. Lihat anak kecil ini menangisi dagangannya yang rusak. Saat itu ada pergumulan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan lari mengejar kereta seperti teman-temanku? Atau aku menolong anak ini dan aku nanti bisa ikut kereta selanjutnya? Saat itu dia ambil keputusan yang berat. Puji Tuhan. Anak remaja ini memilih keputusan, aku mau menolong pedagang asongan, anak kecil yang sedang menangis ini. Cepat-cepat dia ikut jongkok, membantu memunguti dagangan yang berantakan, sambil memberitahu kepada pedagang asongan ini, Dek, coba daganganmu yang masih bagus dimasukkan lagi ke dalam wadah, yang sudah rusak ditaruh dalam tas kresek. Bantulah anak kecil ini memunguti barang dagangan. Yang masih bagus ditaruh dalam nampan, wadah tempat dia jualan. Yang sudah rusak, keinjek-injek, kotor, langsung masuk ke dalam tas kresek. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata remaja ini segera mengambil dompet. Lalu satu tas kresek barang dagangan yang rusak itu diminta. Lalu dikatakan, Dek, ini ada uang 100.000, aku bayar, tolong diterima, kamu bisa berjualan. Anak kecil pedagang asongan ini menerima uang 100.000 itu dengan gemetar, lalu memandang anak remaja tadi sambil bertanya, Kakak, maaf Kak,
apakah kakak itu Yesus? Pertanyaan yang luar biasa. Anak kecil ini mengatakan, apakah kakak itu Yesus? Kok baik banget? Remaja Tuhan yang terkasih, ketahuilah bahwa hidup kita dimanapun kita berada, sesungguhnya Tuhan mau kita ini menjadi homo deus, menjadi manusia ilahi. Mau di sekolah, mau di tempat pergaulan, mau di tengah-tengah kerumunan masyarakat, saat ada di dalam rumah dengan orang tua, dengan kakak adik kita, katakan pada dirimu, aku adalah homo deus, manusia ilahi. Bagaimana pada sidik jariku, aku tahu Tuhan sangat mengasihi aku. Tuhan sangat sayang padaku. Dan aku mau hidupku berguna, berarti bagi siapapun. Amin. Kita katakan amin. Ayo sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan menjadi ciptaan-Mu yang Kau berikan kemuliaan dan kehormatan. Jagai keadaan masa-masa remaja kami satu persatu, supaya kami tetap menjadi remaja yang hidup dalam kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan. Di tengah lingkungan pergaulan macam apapun, Tuhan ingatkanlah kami bahwa kami adalah homo deus. Sungguh Tuhan menciptakan kami sebagai manusia ilahi, hampir menyerupai Engkau. Ajari kami peduli, ajari kami tanggap, ajari kami untuk melakukan apa yang baik, ajari kami menjaga hidup kami tetap mulia dan penuh kehormatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doakan remaja GKI Maleo Raya maupun remaja GKI Marta Dirja hidup di dalam kemuliaan dan kehormatan dari-Mu, karena kami semua adalah homo deus, manusia ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.